Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Brave Kids yang ada di rumah. Waduh, senang sekali ya. Iya, Hari Losa. ini Losa Andrian dan juga Losa Len Len-Len, boleh berjumpa lagi dengan anak-anak Iya, Losa. yang selalu setia dan semangat ikut sekolah minggu. Iya pastinya dong Losa. Nah, ngomong-ngomong, jangan-jangan anak-anak di minggu-minggu lalu ada yang ikut itu kali ya? PTE atau ujian-ujian kali, ada nggak sih? Iya ada Losa. Ulang-ulangan Sebagian ya? ada. Ada Sebagian juga ada. yang belum juga Losa. Ada juga yang belum Iya. ya? Oh, kita bersyukur bagi yang sudah, yang belum harus rajin belajar. Iya. Tapi hari ini kita mau fokus dulu untuk Ibadah. beribadah. Oke? Yuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik karena sampai hari ini kita ada karena siapa Losa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik. Kita mau bersyukur, kita mau menyatakan pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, Sama-sama kita katakan sekali lagi dengan ucapan syukur anak-anak. Engkau baik, Kita mau bilang kau selalu baik. Selalu baik kepadaku. Bapa Puji. Kita katakan sekali lagi, Bapa Engkau baik. Engkau baik. Mari kita boleh serius beribadah. Kita mau bilang Bapa Engkau baik. Engkau baik. Sama-sama kita mau bilang kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Kita mau menyembah Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Kita mau bilang kita mau cinta Tuhan karena Tuhan baik. Cinta kau. Anak-anak yang di rumah boleh tetap serius ya. Kita mau sungguh-sungguh sekali lagi mengangkat pujian ini. Kita mau bersyukur, mau menyatakan rasa pengagungan kita, hormat kita kepada Tuhan yang baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Yuk bareng-bareng anak-anak, aku menyembah Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Bapa ku cinta kau. Kita katakan sekali lagi, Bapa ku cinta kau. Bapa ku cinta kau. Bapa ku cinta kau. Wah, kita bersyukur ya. Kita mau sama-sama berdoa supaya kita juga boleh meresponi kebaikan Tuhan melalui kita sungguh-sungguh beribadah dan memohon Tuhan boleh pimpin kita ya. Rosa Lenen boleh pimpin dalam doa. Ya anak-anak semua lipat tangan tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada kami setiap hari. Atas berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas kesehatan. Karena Engkau sangat baik ya Tuhan. Karena hari ini kami mau mengucap syukur atas semua yang Tuhan beri kepada kami.
Kayaknya Tuhan mau memberkati ibadah ini Tuhan, berkati juga setiap anak-anak-Mu yang beribadah hari ini Tuhan, biarlah mereka boleh memiliki hati yang tulus dan setia kepadamu ya Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita bangkit berdiri nih ya. Iya, Yuk kita bangkit berdiri yuk. Yang di rumah Kita mungkin mau gerakan dulu betul. ya. Yang lagi mungkin lagi malas-malas yuk kita bangkit berdiri. Kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan. Tapi Iya, sebelum itu supaya kita lebih semangat, Laus Anden mau tanya ini, apa kabar? Jawabnya supaya lebih semangat, yes, luar biasa ya. Apa kabar? Yes, luar biasa supaya semua semangat ya. Iya, oke, Losa. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar? Yes, Luar biasa. Satu kali lagi, di rumah harus juga semangat kayak Laus Anden dan Laus Lenen Iya, ya. harus, 1, 2, 3. Apa kabar? Yes, luar biasa. Oke, yuk anak-anak memuji Tuhan karena sudah semangat. Kita boleh bangkit berdiri, kita mau katakan do re mi fa sol la si do ya, kita mau bermain. Iya, Losa. Kita mau nyanyi sekaligus bermain untuk ingat-ingat ya do re mi fa sol la si do itu kepanjangannya apa. Iya, Losa. Yuk kita angkat pujian ini. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, Fahami firman-Nya. Sol, sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini ya dengan semangat ya. Losa. Ya. itulah dosamu, Relakan hatimu. Ketiga minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Kita baca Alkitab. Sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do, sol do. Sekali lagi dengan semangat ya. Oke, kita bersyukur ya pujian tadi boleh mengatakan kepada kita bahwa dosa itu akan dihapuskan, dosa itu akan disucikan kalau Tuhan menebus kita ya. Jadi kita Iya. boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu mau memahami firman Tuhan. Iya, ya. Losa, benar. Ini oke, masih dengan sikap berdiri, kita mau katakan saya bergirang, mengapa kau bergirang? Kita bergirang bukan karena kita ketawa-ketawa nggak jelas ya, tapi kita bergirang karena Tuhan Yesus. cinta saya. Nanti kalau ketawa-ketawa nggak jelas dikira yang lain gitu ya. Kita mau bergirang, Iya. kita mau bersuka cita karena Tuhan cinta saya. Tapi sebelumnya Los Anden mau tes dulu ya apa kabar tadi. Jangan-jangan setelah pujian tadi apa kabarnya tidur semua nih ya. Jangan dong, Losa. Do re mi fa sol la si do karena mungkin itu ya jadi tidur. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar semua? Yes, luar biasa. Sekali lagi dengan semangat. Apa kabar semua? Yes, luar biasa. Oke, kita luar biasa karena Tuhan cinta kita. Ya, masih dengan sikap berdiri, jangan tidur atau mungkin jangan tiba-tiba lemas-lemas ya. Kita mau memuji Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Kalau semangat nanti adik-adik boleh minta hadiah. Bergirang, mengapa kau bergirang? saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena kenapa? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Prok. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Tadi dibilang kalau kita semangat kita bergirang minta hadiah ya. Minta hadiah ke orang tua. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan.
Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Sekali lagi, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Siang malam selalu bergirang. Waduh, kalau kita siang malam selalu bergirang, happy banget loh ya. Pastinya dong. Makanya Los Andrian bilang kalau kita bergirang, kita selantus kita minta hadiah. Tapi minta hadiah jangan minta ke Los Malvian ya. Nanti dia Nanti Los Malviannya lari loh. lari, iya, karena kebanyakan yang minta hadiah. Iya, Jadi banyak ini- yang cinta sama Los Malvian Iya, soalnya. jadi kita harus minta hadiah ke orang tua kita masing-masing ya. Ya, pujian ini boleh menuntun kita juga untuk boleh bukan cuma bergirang, kita bersyukur, tapi kita juga boleh mempersiapkan persembahan kita buat Tuhan ya. Iya. Anak-anak boleh duduk juga nggak apa-apa, tetap dengan semangat kita mau bilang beri syukur nanti bisa scan di mana? Di sini loh. Di sini ya kalau tidak berubah ya. Oke, di sini atau mungkin di sini, tapi teman-teman biasanya di sini sih ya. Biasanya di sini loh. Di situ ya. Kalau dia berubah berarti ada sesuatu nih ya. Gitu. Beri syukur ya di sini. Nanti minta orang tuanya untuk Iya, scan tolong juga. mama papa ya. Yuk dengan bertepuk tangan dengan semangat. Kita nggak boleh lemes-lemes. Kita harus sukacita memuji Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milik. Sekali lagi dengan semangat. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan puji sekali lagi ya. Kita mau bersyukur. Hari ini senang gak sih Lopse? Ya, senang banget ya, Lopse. Karena bisa hidup, bisa beribadah, Iya. bisa ketemu Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, kita mau berdoa ya. Yuk mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga itu membuat kami juga Tuhan hari ini boleh bersyukur dengan menyatakan persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan baik, dan biarlah kami juga boleh hidup kepada Tuhan, boleh senantiasa memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan hidup menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan pimpin sekolah minggu kami, dan juga berkati persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yuk, tadi yang duduk kita berdiri lagi ya. Kita mau gerakan lagi. Betul, kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan benar, Lause. dari satu orang Lause yang baru nih. Baru pertama kali lihat. Siapa ya? Siapa yang bisa tebak namanya? Ini kuis berhadiah. Tapi hadiahnya bukan dari Lause Andrian. Kalian bisa minta ke Lause Malvian kali ini. Karena Lause Malvian yang meminta Lause baru ini untuk mengajar anak-anak di minggu ini. Jadi kira-kira Lause siapa namanya? Dari huruf A juga. Oh, udah. Tapi tentu Bukan Lause Andrian? Bukan. Oh, Kalau ini ya? kalau Andrian masyarakat sekolah minggu udah kenal ya. Gitu. Gitu ya. Bukan Lause Andrian A juga, tapi nggak tahu siapa. Kira-kira siapa ya? Tunggu ya Lause. Tunggu ya. Makanya nggak boleh kemana-mana ya Lause Iya, ya. makanya terlebih harus menunggu firman Tuhannya ya, supaya kita boleh mendengar dan kita boleh mengerti. Iya, benar. Yuk kita boleh angkat pujian, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kita pasti akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. pastilah kau akan Kau akan berbuah. Kita mau tunjuk-tunjuk ya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. kita pasti berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita katakan sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke, kita mau bersyukur ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Jangan kemana-mana ya. Iya loh. Bye-bye anak-anak Brave Kids. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Wah, hari ini Lause baru pertama kali nih ketemu kalian di rumah. Nah, perkenalkan ya, nama Lause adalah Lause Aldi. Nah, salam kenal semuanya. Nah, Lause gak sabar nih ingin ketemu kalian semua di gereja. Nah, kalau kalian lagi gak sakit, lagi gak berhalangan untuk hadir beribadah ke gereja, yuk kita datang sekolah minggu secara onsite di gedung gereja di GKY Citra Garden. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk langsung saja kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita tutup mata ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh Tuhan pimpin dan biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong juga supaya kami boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kalian ada yang tahu nggak? Pernah lihat nggak kupu-kupu? Ada yang pernah? Ya, bagus. Nah, saya yakin ada di antara kalian yang pasti pernah melihat kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu adalah hewan yang mudah ditemui. Dan juga adik-adik tahu nggak, kupu-kupu itu adalah hewan yang indah loh. Hewan yang sangat indah. Sayapnya berwarna-warni, wah apalagi waktu dia terbang. Wah indah banget tuh. Nah tapi tahu nggak adik-adik, ternyata kupu-kupu itu harus melewati proses yang nggak mudah. Proses yang panjang loh untuk menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dia harus melalui proses yang namanya metamorfosis atau artinya berubah bentuk. Nah adik-adik seekor kupu-kupu sebetulnya itu berasal dari telur yang kecil sekali. Nah telur kecil itu akan menetas menjadi ulat atau yang disebut juga larva. Nah ketika masih menjadi ulat, ulat ini harus bertahan hidup di atas pohon. Dia makan dedaunan di atas pohon. Dia harus mencari makan dari hari ke hari. Dan ketika sudah dewasa, ulat itu harus mencari tempat yang teduh di atas pohon. Supaya apa? Karena nanti dia akan membuat sarang yang disebut kepompong. Nah, kepompong ini dibuat dengan air liurnya ulat itu. Nah, nanti sarangnya itu akan menghubungi semua tubuh dari ulat itu. Jadi akan mengitari semua tubuh itu, semua ulat dan akan mengeras hingga sampai pada waktunya kupu-kupu itu harus berjuang untuk keluar dari sarang itu, dari kepompong itu. Dan ketika kupu-kupu itu keluar, kupu-kupu itu juga harus berjuang untuk menggerakkan sayapnya, membiasakan diri sehingga nantinya akhirnya dia bisa terbang dengan sayapnya. Nah, berapa lama proses dari kepompong sampai menjadi kupu-kupu? Adik-adik prosesnya mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu atau 12 hari adik-adik. Nah adik-adik bisa bayangkan betapa sulitnya, betapa panjangnya proses untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Dari ulat, dari telur, dari ulat dan juga nanti akan menjadi kepompong dan juga akan menjadi kupu-kupu. Nah adik-adik apa sih yang bisa kita pelajari dari proses metamorfosisnya kupu-kupu ini?
Nah, adik-adik kita bisa belajar bahwa untuk menjadi indah, seringkali ada proses yang gak enak yang harus dilalui. Untuk menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu itu harus sabar untuk melalui proses yang panjang, sehingga dia bisa menjadi seekor kupu-kupu. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Tuhan ingin hidup kita menjadi indah. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mengasihi papa mama kita, keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Tetapi ada proses yang panjang juga yang harus kita lewati di dalam mengikut Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjadi indah. Nah, adik-adik, sama seperti kehidupan seorang yang bernama Yakub. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar kan kisah dari Yakub. Ada yang masih ingat gak cerita minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu bercerita tentang Yakub di rumah Laban. Laban itu siapa? Laban itu adalah ayah dari istrinya Yakub, yaitu Rahel dan juga Lea. Nah, dari cerita minggu lalu kita tahu kan bahwa perjalanan kehidupan Yakub itu gak mudah. Ketika di rumah Laban, Yakub ini harus kerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel istrinya. Dan juga Laban itu pernah menipu Yakub, sehingga Yakub kabur dari rumah Laban bersama dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Nah, tapi sebenarnya Yakub sedang dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang indah. Oleh karena itu Yakub harus melewati proses yang panjang, proses yang sulit. Dan di dalam proses itulah Tuhan membentuk Yakub menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Pribadi yang mencari Tuhan nih kalau ada masalah. Ketika Yakub menghadapi pergumulan, Yakub datang kepada Tuhan. Tuhan sedang membentuk hidup Yakub menjadi seperti itu. Dan juga Yakub memegang terus janjinya Tuhan, bahwa nanti Tuhan akan menyertai Yakub dan juga keturunannya hingga sampai kembali ke negeri nenek moyangnya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan lanjutin nih cerita sekolah minggu kita tentang Yakub. Kita akan lihat, kita akan belajar nih, gimana ya caranya Tuhan membentuk hidup Yakub menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sama-sama buka ya Alkitab kita dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32. Nah, kalau adik-adik kesulitan cari pasal firman Tuhan ini, kalian bisa minta tolong papa atau mama atau anggota keluarga yang ada di rumah untuk membukakannya buat kalian semua. Nah, adik-adik, setelah berangkat dari rumah Laban, kan sebelumnya kita tahu Yakub itu pergi dari rumah Laban. Dia pergi menuju ke tanah asal nenek moyangnya itu. Nah, adik-adik, hidup Yakub setelah keluar dari rumah Laban itu sangat diberkati oleh Tuhan. Waktu Yakub nih berangkat dari rumah ayahnya, ia menyeberangi sungai Yordan dan ketemu Laban, dia itu cuma bawa tongkat di tangannya. Cuma satu tongkat dia bawa. Tetapi ketika dia pulang, ketika dia pergi dari rumah Laban, dia pulang dengan keluarga yang besar, dengan ternak yang sangat banyak. Yakub hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan Yakub sadar bahwa itu semua bukan karena dia hebat, tetapi karena kesetiaannya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Yakub bilang begini nih sama Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima segala kasih kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepadaku. Nah, artinya apa? Artinya Yakub sadar bahwa segala kelimpahan yang dia dapatkan selama bekerja di rumah Laban itu adalah hanya kebaikan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Yakub itu berjalan kembali ke tempat asalnya, yaitu dengan tantangan yang baru, adik-adik. Dia akan ketemu sama Esau. Nah, ada yang masih ingat gak siapa ini Esau? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Esau itu adalah kakaknya Yakub. Nah, bagaimana, apa yang terjadi sebelumnya antara Yakub dengan Esau? Nah, kalau adik-adik ingat, Yakub dengan Esau itu berselisih. Mereka sedang ribut, mereka sedang marah. Esau ini sangat marah kepada Yakub karena Yakub menipu Esau dan membuat Esau itu kehilangan hak kesulungannya. Itu sebabnya Yakub pergi dari tempat asal ayahnya itu. Dia pergi kabur dari Esau karena Yakub takut kepada Esau. Dan selama Yakub bekerja di rumah Laban, itu udah kurang lebih 20 tahun. Yakub itu gak ketemu dengan Esau. Nah, Yakub takut kalau Esau itu masih marah sama Yakub. Nah, adik-adik nih,
di rumah ada nggak yang pernah ribut sama Koko, Cici atau adiknya? Nah mungkin kalian pasti pernah ribut, entah karena rebutan mainan, rebutan makanan, ataupun hal-hal yang lain. Nah biasanya kalau kalian ribut pasti papa mama kalian minta kalian untuk baikan. Nah gimana nih caranya biasanya supaya kalian tuh apa yang kalian lakukan supaya bisa baikan sama Koko atau Cici atau adik kalian? Nah mungkin kalian bisa datang ke Koko atau Cici atau adik kalian dengan bawa makanan supaya mereka itu memaafkan kalian. Nah sekarang gimana nih dengan Yakub? Yakub waktu itu menipu kakaknya Esau dan Yakub pikir Esau itu masih marah kepada Yakub. Nah, apa yang Yakub lakukan supaya Esau itu mau memaafkan Yakub? Nah, di sini Yakub itu menyuruh seorang utusan atau menyuruh utusannya itu lebih dulu untuk ke tempatnya Esau di daerah yang bernama Edom. Setelah 20 tahun gak ketemu, Yakub menyuruh nih utusannya untuk kasih tahu kepada Esau tentang gimana sih keadaan Yakub yang sekarang. Dan akhirnya utusannya Yakub itu kembali kepada Yakub dan dia bilang sama Yakub bahwa Esau dan bersama 400 orang akan mendatangi Yakub. Wah, Yakub kaget sekali. Yakub takut setengah mati adik-adik. Karena Yakub takut karena Esau itu akan datang kepada dengan 400 orang. Dan juga Yakub takut kalau ternyata Esau itu mungkin masih menyimpan marah kepada Yakub. Walaupun sudah lebih 20 tahun. Nah lalu apa yang dilakukan Yakub setelah itu? Pertama, Yakub itu membagi orang-orangnya menjadi 2 bagian. Jadi bagian yang pertama ditempatkan di depan dan juga Yakub dengan Rahel dan juga anak-anaknya itu ditempatkan di bagian yang paling belakang. Nah kenapa bisa seperti itu? Yakub pikir kalau Esau menyerang bagian yang pertama atau bagian yang terdepan, Yakub masih bisa kabur. Nah tapi nggak hanya sampai di situ. Ada hal kedua yang juga penting yang Yakub lakukan di tengah masalahnya dengan Esau itu. Apa adik-adik? Yakub datang kepada Tuhan untuk berdoa. Nah ini nih, ketika Yakub tahu dia takut, dia tahu dia punya masalah, Yakub datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan di dalam doanya Yakub itu memohon kepada Tuhan. Kira-kira begini nih katanya, lepaskan aku dari tangan kakakku Esau ya Tuhan, jangan sampai ia datang untuk menghabisi aku beserta dengan keluargaku. Aku ingat bahwa Engkau telah berjanji bahwa Engkau telah akan berbuat baik kepadaku. Nah, adik-adik setelah Yakub berdoa, akhirnya Yakub juga ini ya memberikan persembahan kepada Esau. Dia mempersiapkan berbagai hewan yang banyak buat Esau sebagai pendamaian, sebagai tanda perdamaian antara Yakub dengan Esau. Nah, jadi persembahan itu diantarkan lebih dulu, tetapi Yakub pada waktu itu dia tinggal di satu tempat, di satu perkemahan, dia bermalam di situ. Dan pada suatu malam adik-adik, Yakub dan keluarganya itu akan menyeberangi sungai yang namanya Sungai Yabok. Dan Yakub membiarkan keluarganya dan juga orang-orangnya untuk lebih dulu menyeberangi sungai itu. Dan setelah dia sendirian, apa yang terjadi ini sangat penting, sangat baik adik-adik. Ternyata Yakub melihat ada seorang laki-laki di situ. Lalu hanya ada Yakub dan juga laki-laki itu di sana. Lalu apa yang terjadi? Dan akhirnya Yakub dan laki-laki itu bergulat sampai pagi. Ketika laki-laki itu melihat bahwa dia itu nggak bisa nih mengalahkan Yakub, dia akhirnya pukul pangkal pahanya Yakub dan membuat Yakub itu terjatuh dan terluka. Tetapi Yakub nggak mau membiarkan laki-laki itu pergi. Kenapa ya? Yakub bilang kepada laki-laki itu, sebelum engkau memberkati aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Nah adik-adik, ternyata laki-laki itu adalah malaikat Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yakub ternyata bergulat dengan malaikat dan juga Yakub akhirnya menang. Dan setelah pergulatan itu, malaikat itu tanya sama Yakub, siapa namamu? Yakub jawab, nama saya Yakub. Lalu malaikat itu bilang, namamu gak akan lagi disebutkan sebagai Yakub, tetapi namamu akan ganti menjadi Israel.
Sebab engkau telah bergumul atau bergulat melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, itu arti nama Israel. Artinya adalah Yakub telah bergulat, bergumul dengan Allah dan juga manusia, dan Yakub menang. Lalu orang itu memberkati Yakub di tempat itu. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak arti nama Yakub? Iya, betul sekali. Yakub itu artinya penipu. Kalian masih ingat kan selama masa hidupnya, Yakub itu memang beberapa kali dicatat Alkitab itu pernah menipu. Pertama dia menipu kakaknya Esau, makanya Esau waktu itu marah sampai mengejar-ngejar Yakub. Dan kedua dia juga menipu ayahnya sendiri, Ishak. Dan semasa hidupnya kalau ada masalah apa yang Yakub lakukan? Dia cari jalan keluar dengan caranya sendiri. Dia menipu orang lain, dia berbohong dengan mulutnya. Dia mengusahakan jalan keluar dengan caranya sendiri adik-adik. Nah kalian gak boleh mencontoh Yakub ya yang belum kenal Tuhan pada waktu itu. Sebagai anak-anak Tuhan kita gak boleh berbohong kepada siapapun. Kalau misalnya kita ada melakukan kesalahan entah sama papa, mama atau keluarga atau teman-teman kita harus berani menghadapi itu. Kita gak boleh bohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah tapi Yakub yang sekarang itu berbeda. Ketika ada masalah, apa yang dia lakukan? Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia memohon petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. Bahkan dia sampai bergulat dengan malaikat. Hanya demi supaya malaikat itu memberkati dia. Nah kalian lihat gak perbedaannya? Antara Yakub yang sebelum mengenal Tuhan dan juga Yakub yang sudah mengenal Tuhan. Nah adik-adik sebelum ketemu sama Esau, Yakub ini lebih dulu dibentuk sama Tuhan. Nama Yakub dirubah oleh Tuhan. Nama Yakub yang artinya penipu, sekarang telah Tuhan ganti menjadi Israel. Karena Yakub telah bergumul dengan Tuhan dan manusia dan dia menang. Yakub yang sekarang adalah Yakub yang mengandalkan Tuhan jika ada masalah. Nah adik-adik ini nih yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub hari ini. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Kalian ingat gak salah satu janji Tuhan yang dipegang oleh Yakub? Nah Tuhan itu janji sama Yakub bahwa Tuhan itu akan menyertai kehidupan Yakub. Itulah yang terjadi pada hidup Yakub. Tuhan memimpin Yakub keluar dari rumah Laban supaya bisa ke negeri nenek moyang Yakub. Nah adik-adik sebenarnya kita juga mempercayai Tuhan yang sama. Tuhan juga berjanji pada kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Nah itulah yang ditunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengaruniakan Tuhan Yesus untuk mati menggantikan hukuman dosa kita. Supaya apa adik-adik? Supaya Lause dan kalian itu bisa diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Dan kita bisa hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah pada waktu keluarga kita ada masalah, misalnya papa, mama atau keluarga kita sedang sakit. Nah adik-adik kita bisa percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan keluarga kita. Tuhan selalu menyertai kita dan menjaga kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Nah pelajaran yang kedua kita bisa lihat dari kehidupan Yakub. Meskipun Yakub di awal adalah orang yang gak jujur. Tetapi semenjak kenal Tuhan Yakub hidupnya berubah. Yakub mau berkomitmen untuk berubah. Kalau dulu Yakub keluar dari masalahnya dengan berbohong, dengan menipu orang lain. Sekarang Yakub datang berdoa kepada Tuhan kalau ada masalah adik-adik. Yakub meminta berkat dari Tuhan di dalam permasalahannya. Nah, karena sekarang Yakub sadar bahwa dia bisa melewati kesulitannya bukan karena dia hebat, tetapi karena ada Tuhan yang memberkati hidupnya. Nah adik-adik, kita mau gak hidup kita diubahkan Tuhan seperti kehidupan Yakub? Mau gak kita diubahkan Tuhan menjadi seperti kupu-kupu yang indah tadi? Walaupun kita harus melewati proses yang panjang, proses yang sulit. Tapi pada akhirnya kita tahu Tuhan akan membentuk kita. Tuhan akan membentuk kita menjadi indah. Nah adik-adik kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yuk kita rajin berdoa kepada Tuhan. Kalau kita tahu kalau papa mama kita atau keluarga kita sedang sakit, sedang ada masalah atau teman-teman kita sedang sakit, ayo kita doakan mereka, kita andalkan Tuhan.
Nah, kalian mau kan jadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan? Good. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Lause berharap kalian semua bisa mengingat cerita hari ini dan juga melakukannya di dalam kehidupan kalian. Amin. Yuk kita berdoa. Semua lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan membentuk hidup kami menjadi indah ya Tuhan. Walaupun ada proses yang panjang, proses yang sulit yang harus kami lalui, tapi biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan bentuk hidup kami dan kami rindu Tuhan untuk boleh menjadi murid Tuhan Yesus yang semakin setia setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita sekolah minggu kita sampai di sini dulu. Nanti sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Kalian harus rajin datang sekolah minggu ya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.